Semua bisa nampak whiteboard saya, bisa lihat. Saya lihat whiteboardnya yang saya coret-coret. Halo, nampak tulisan saya? Nampak, Mem. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan ini adalah pertemuan pertama dan juga terakhir selama Ramadan. Jadi saya pengen selama Ramadan kalian fokus mengerjakan proyek tugas ya. Kan kemarin di awal saya mengabari tugas kita itu berbentuk proyek dengan nilai 25 total semuanya. Jadi waktu kalian itu ada 30 hari selama Ramadan. Jadi kita tidak masuk. Hari ini pastikan kalian paham apa saja proyek kita dan bagaimana proyek ini akan kalian kerjakan ya. Jadi pertama, proyek itu ada 25 poin. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas pertama itu nilainya 10 poin, tugas kedua nilainya 15 poin. Itu tergantung dari yang kalian kerjakan. Nah, tugas pertama apa? Tugas pertama itu saya pengen kalian listening yang autentik ya, yang real sekarang tentang uh, Palestine. Tapi ada polanya. Hari ini saya akan kasih contoh. Kamu bakalan listening satu punya pro Palestine. Terus kamu bakalan counter dia, bukan counter, kamu translate atau resume lah, bukan translate ya, di resume. Resume ke Indo, terus buat konten baru. Nah, konten baru maksudnya video baru tentang, misalkan kamu mendengar sebuah video tentang pro Palestine, terserah apakah dari segi sejarah, dari segi apapun yang menarik di kamu. Terus kamu pahami video itu tentang apa, kamu buat resumenya, misalkan video itu 30 menit gitu kan. Oh, oh. Videonya ada 30 menit. Nah, dari 30 menit ini misalkan dia membahas 5 topik. Jadi kamu bakalan meresume kembali topik ke-5 topik itu dan menjelaskan ulang ke dalam. Oke, suara saya jelas? Dengar? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Putus-putus, Mem. Terus, ini gimana? Udah pas? Halo, halo. Kalau saya ngomong kayak gini bisa dengar dengan baik? Bisa, Mem. Mem. Oke. Yang putus-putus nggak apa-apa. Nanti berarti sinyalnya kurang bagus. Nanti bisa apa yang kita pelajari hari ini itu bakalan saya rekam lagi dan saya upload ke YouTube. Nanti kamu bisa ulang lagi jika ada yang terlewat ya. Jadi, resume ke dalam bahasa Indonesia misalkan dia menjelaskan tentang 5 topik. Maka kamu bakalan jelaskan ulang dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia ya, dari 5 topik tadi ke dalam berbentuk konten video juga. Kemudian kamu upload ke Instagram atau ke TikTok atau apapun lah akun sosial media yang kamu punya dan minta teman-teman kamu untuk like. Jadi ini saya pengen nunjukin ke kalian bahwa bahasa Inggris tugas project kita ini real ya, maksudnya autentik yang bisa kita gunakan betul-betul untuk kebaikan. Maksudnya bahasa Inggris yang kamu punya hari ini itu bermakna, maksudnya dia bisa langsung kamu gunakan untuk membantu orang lain. Nah, satu lagi,
kamu bakalan, karena saya pengen kalian itu menjadi kritikal, bisa lebih kritis. Pertama materinya tentang pro-Palestine, yang kedua tentang pro-Israel. Yang pro-Israel, nanti saya akan kasih contoh hari ini dua topik, dua listening, satu yang pro-Palestine, satu yang pro-Israel. Yang pro-Israel, tugas kamu adalah melihat pertama resume dulu apa yang dia sebutkan. Misalkan dia sebut 5 topik juga atau 5 hal, kemudian kamu cari counter. Counternya itu maksudnya itu yang dia kabarin udah pasti salah. Jadi yang benarnya apa? Jadi kamu kayak menjadi counter video untuk apa yang dia sebutkan. Ini juga kamu buatkan dalam bahasa Indonesia. Nah, baru nanti kamu posting juga di Instagram kamu. Kalau bagi yang merasa susah untuk diposting karena koneksi dan sebagainya, boleh nanti saya kirim link Google Drive, kalian masukin ke Google Drive, nanti saya akan postingan atas nama kalian. Oke, ini tugas pertama ya, tugas tentang listening Palestina. Yang kedua, ini yang tugas ini, dua tugas ini nilainya 10. Jadi ini 5, ini 5. Oke, yang tugas kedua nilainya 15. Tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk Palestina. What I can do to help. Ini lebih ke action ya. Misalkan kamu buat sosialisasi eh terlalu kecil. Oke, kamu bisa memilih ini lebih ke action yang akan kamu lakukan selama Ramadan. Terserah actionnya apa, yang bakalan kita pilih untuk ini. Atau kita tukar ya, misalkan yang di sini nggak usah posting di Instagram, yang ini kamu cukup kirim ke link Google Drive saya, nanti saya yang postingkan, biar jangan banyak kali. Masukin ke Google Drive ya, ini juga. Oke. Yang ini kamu bakalan buat di action apa yang akan kamu buat. Jadi itu tergantung penilaian yang 15 ini tergantung dari impact yang akan kalian hasilkan ya. Impact itu apa ya bahasa Indonesia?
impact itu ke hasil atau apa ya bahasa Inggrisnya? Seberapa jauh besar dia bermanfaat atau bisa menunjukkan hasil yang maksimal untuk membantu Palestina. Misal, kamu buat protes gitu, misal teman-teman buat protes di mana, atau buat sosialisasi tentang Palestina untuk anak-anak sekolah, atau buat apa tuh mawar, kirim mawar, atau buka donasi, atau ajak boykot, apapun yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun yang itu work ya untuk kalian. Misalkan kamu buat protes itu cuma sekali, tapi dia besar. Itu hampir satu wilayah kamu, misalkan satu kabupaten. Itu walaupun kegiatannya sekali, tapi hasilnya maksimal karena luasan cakupannya besar. Atau sosialisasinya itu cuma di sekolah, tapi karena dibuat setiap hari atau setiap minggu, nah itu juga cakupannya besar. Jadi ini tergantung apapun yang kalian buat dalam bentuk aksi. Bisa juga aksinya kayak mana, Bu? Mau pakai sistem online boleh juga. Misal buat akun khusus untuk masukin info-info Palestina misalkan. Atau jadi hacker misal. Jadi hacker yang hack akun-akun Israel. Misal berapa akun yang udah berhasil di take down. Intinya apapun yang kalian lakukan selama 30 hari itu yang at least doing something. Nah, untuk bisa membuat kegiatan yang nomor 2 ini, minggu depan kamu harus tampilkan dulu what you wanna do, your plan. Jadi Selasa depan hal pertama yang harus kalian lakukan plan. Plannya itu video apa yang akan kamu ambil tadi, karena ada video pro Palestina sama video pro Israel. Nah, ini video yang kalian ambil itu tidak boleh sama dengan teman. Tidak boleh sama ya dengan teman kamu. Karena kalau sama kemungkinan resumenya juga akan sama. Jadi pastikan apa yang link videonya itu dikabari di grup gitu. Misalkan Mutia Saifani, saya pilih video ini ya untuk yang pro Israel, saya pilih video ini untuk yang pro Palestina gitu. Jadi minggu depan kamu sudah menentukan video yang mana yang akan kamu analisa gitu. Kemudian minggu depan juga kamu udah tentukan plan apa, action apa yang akan kamu lakukan untuk membantu Palestina. Nah, pastikan action ini ada hubungannya dengan bahasa Inggris ya. Maksudnya apa ya? Misalkan ada penggunaan bahasa Inggris dalamnya dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar action aja gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh ya, mungkin kalian pasti bingung bagaimana bentuk video dan lain sebagainya. Sekarang saya kasih contoh punya ininya. Oke. Nah, bentar. Atau ini boleh juga. Ini video tentang orang Kristen. Ini dua hal yang topiknya sama tapi berbeda sudut pandang. Ini tentang bagaimana orang Kristen di Palestina itu yang memang tinggal di Bethlehem itu mereka merasa tersakiti atau merasa tidak senang dengan Israel dan sebagainya. The city believed to be the birthplace of Jesus. But because Suaranya terdengar? Suara videonya terdengar? Putus-putus, Ma'am. Putus-putus coba ya. Bethlehem is a Putus, Palestinian city in the Israeli-occupied West Bank, Ini terdengar? it's surrounded today by a massive concrete wall. Terdengar? Masih putus-putus? Dengar, Mem. Oke. Nah, ini contoh video yang pro Palestina ya. Military checkpoints and illegal settlements.
It's imposing a system of control that I'm sure Jesus was very familiar of. If he's born today, he would be born on our side of the wall. Over the decades, the percentage of Christians living in Bethlehem and the occupied Palestinian territories has plummeted, rendering them practically invisible. Did you know there were Palestinian Christians before coming here? No, I didn't. مسيحية طلعت من هون يعني المفروض هو يكونوا أوعى من هيك. So, what happened to all the Christians? To find out, I'm here to ask the Palestinian Christians that remain. It's a big issue for us that one day the Holy Land will become without Christians. This is the Church of the Nativity in Bethlehem, one of the holiest sites in Christianity. This spot right here is believed to be exactly where Jesus was born. I used to be a corporate lawyer. I was a house. I was a lecturer. I took the courage to switch career from corporate to Zoom. A CBDA course helped me to find. But down the street at a different church, I'm attending a Sunday service led by Palestinian pastor Munther Ishaq. He says every year there are fewer Palestinian Christians in his congregation. In our church, there's a lot of old people whose children live outside, and it makes me worry a lot about 20, 30 years from now. Will there be Christians in Palestine? That's really our biggest nightmare. Around the year 1900, Christians made up about 11% of the population of what was historically called Palestine. That's now down to less than 2% in all of Israel and the occupied territories. The decline is much more pronounced here in Bethlehem. 70 years ago, the area was 80% Christian. Today, that number is only 12%. Why are the numbers of Christians specifically dwindling here? Like all Palestinians, we live under Israeli reality, Israeli oppression. Here in the West Bank, in Bethlehem, we live under the Israeli military occupation, where we suffer from restrictions of movements, very limited opportunities economically. Overall, the quality of life here is very difficult. This used to be the main road in Bethlehem. And then the wall cut really in the middle of the road. And what used to be one of the liveliest streets or roads in Bethlehem is now this dead area as a result. To us, Jesus was one of our own. We look at him as a Palestinian Jew. He was born here. And I think even if he's born today, he would be born on our side of the wall, because Jesus was born under the occupation, under the Roman Empire. Israel began building the wall here in Bethlehem in 2002 in what it says was an attempt to stop Palestinian attackers from entering its territory. But rather than building the wall on the boundary between Israel and the West Bank, it was built deep inside the occupied Palestinian territories. That left massive areas of Palestinian land inaccessible to their owners on one side of the wall, while keeping Palestinians confined on the other side. While walking through Bethlehem, I spoke with Samir Lolas, who crafts and sells souvenirs made from olive wood. The wall is just a few feet away from the front door of his shop. لك صراحة يعني الجدار هذا مشكلة عبيت لحم كبيرة. أنا كان المحل يسوى مصاري، كان شغل كويس. كيف بدي أقول لك؟ كيف اللي حاطين على كلب الواحد صخرة مش كان يعني هذا على قلوبنا صخرة. هذا مفروض يمكن يعني مش مفروض والله. The wall cuts off access to most of Bethlehem's farmland, and in the north, it completely blocks off the route to Jerusalem, another city Christians consider holy, which is just over 5 miles away. It makes us wonder whether if Jesus was here today and wants to go to Jerusalem, would he need a permit to go to Jerusalem? Because you do. Everybody here does, right? Everybody here does. Israel has imposed this permit system on Palestinians living in the West Bank and Gaza since 1993. To leave those territories, even if it's to worship at Jerusalem's holy sites, Palestinians have to apply for Israeli permits that are often rejected. In 2022, many local Christians were banned from attending Easter celebrations at the Church of the Holy Sepulchre, where Jesus is believed to have been buried. It was very upsetting to see, as a Christian, that I and others like me can't go
to one of our important ceremonies in Easter, the most important ceremony. This is, of course, part of a much larger violation of Palestinian Christians' right to religion. Because like other Palestinians, Christians have faced violence and attacks from the Israeli state and settlers alike. One shocking recent example of an attack on Christians at the hands of Israel was this. In May 2022, Israeli forces attacked the funeral procession of Palestinian Christian and renowned Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. She was shot in the head by an Israeli soldier while reporting in a helmet and flak jacket clearly marked as press. It was extremely upsetting. Even just her funeral, it was under attack. It was probably one of the biggest events that I've seen in my lifetime, where you see both the Palestinian struggle and Christian symbolisms sort of in one place. They were both Muslims and Christians praying together. Often there's this desire and interest to see Palestinians split on the basis of religion, and by the West also a narrative where Muslims are persecuting Christians, but here we saw all Palestinians coming together. You know, a lot of time when visitors come, they ask me, how is your relationship with your Muslim neighbors? And I simply ask, well, they're our classmates, they're our business partners, they're our neighbors, literally. Mundir is also the director of the Christ at the Checkpoint Conference, which aims to teach Christians who visit Bethlehem from around the world about the realities of the occupation. Prior to coming here, did you know that Palestinian Christians even exist? Not really, no. I thought they were mostly Muslims. What are your impressions of the West Bank and specifically the occupation? It's insane to me, honestly. I didn't really know much about it coming here, which is I'm kind of ashamed of, but it really struck me because I just have never really seen people live like this before. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya. Jesus is believed to have been born just down the road. How do you think he would feel today seeing the checkpoints and the wall and the occupation? I think he would barge in and give one of his parables, perhaps. He would make some pretty pressing demands on the people. Meeting us actually opens their mind to a different narrative, opens their mind to the fact that maybe we did get it wrong about Palestine and Israel. And it is true, a big misconception that this is a conflict between Jews and Muslims, as if we're caught in the middle, because not only we're part of the Palestinian people, but we're part of the Palestinian movement for liberation. Palestinian Christians were among the earliest and most fervent opponents of British colonial rule in Palestine, and were early leaders in fighting against the displacement of Palestinians to make room for a Jewish state. And that fight continues on today with people like the Nassar family. We're on our way to visit the Nassar family who we met at church yesterday. They own a 100-acre farm south of Bethlehem that the family has had for over a century, and it's currently surrounded by illegal Israeli settlements. Here we are in the center of 5 Israeli settlements. There's one right there. There is one We're there. looking at it. You can see that all hilltops around us are already Israeli settlements existing, except of this hilltop. And so we are the only hilltop in this area that is without an Israeli settlement. Dawood's grandfather purchased this land, now dubbed Tent of Nations, in 1916, a full 32 years before the creation of Israel. But now Israel says it owns the land and wants to build Jewish settlements on the Nassar family's farm. The family is fighting to stay on the land, but it's not easy. إنه ممنوع نبني، ممنوع يكون عندنا مي، ممنوع كهرباء. معظم الوقت إذا بدنا نيجي ونروح نرجع من الأرض ونيجي على الأرض، مرات بتكون في check points. Because of those restrictions, Dawood showed me where the family sometimes has to worship in an ancient underground cave. Here we have our chapel where people used to worship. Wow. And still we have also a church service once in a while here. And this is the place where we come together. And it's about like being together, fellowship with one another. Over the years, the Israeli army and nearby settlers have attacked Dawood's farm, setting fire to crops and bulldozing fruit trees. Still, in the face of all this, Dawood says they refuse to be victims. How does your Christian faith inform how you resist this occupation? Jesus also saw a lot of, like injustices happening. We refuse to hate, but that doesn't mean to accept the bad actions that people are doing against us. We are people who believe in justice.
Daoud's family has been defending their land in the Israeli courts for over 30 years. I think, when you're talking, people might not realize you're a Palestinian family on Palestinian land, and Israel's trying to take your land, and the only recourse you have is to resort to an Israeli military court. It's like the cards are stacked against you, it sounds. Of course, we know that this is unjust, and we are under occupation. For us, this is the only way to try to protect, keep knocking at the door of justice, In the meantime, Daoud says that most of the other Christian families in the nearby village of Nahalin have left after being pushed out by settlements and blocked off by the wall. You feel that we are the only hope for the village to exist. So our mission to protect the land is not just about protecting the private property, but it is the hope for many people. We ask you to bless our community here and to bless the food. The farm hosts summer camps and activities for the local Palestinian community. It also hosts international volunteers. Thousands have come over the years and have more freedom of movement than the Nassar family themselves. يعني أنا دائما عدة مرات بحكي للجروبات يا ريتني إنه أنا أروح معكم في الباص وتلففوا لنا لأنه مزبوط إحنا ما بنعرف جوا. إحنا ما بنعرف بالضبط من القدس ولا الشمال يعني ما بنعرف البلد منيح. إذا أنت حطيتيني في القدس أنا ما بعرف بضيع. احكي لي ليش أنتوا وجودكم كعائلة مسيحية مهمة كتير هون؟ مش عارف عمريش فكرت إنه أنا أنا بفكر إنه أنا فلسطيني وخلاص. يعني بس بجوز إنه إحنا واحدة عائلة واحدة من قلائل عيال مسيحية إنه عندهم أرض ولساتهم موجودين بأرضهم مع أنه يعني كتير فلسطينية بمروا في نفس المشاكل يعني مشاكلنا نفس أي مشكلة لأي فلسطيني. فدعا واحدا من الغلمان وسأله. At the end of your service when you were praying, you prayed to God to end the occupation, didn't you? We pray for that every week. It's clear to me that God is not pleased with the occupation. God weeps over the situation of Palestinians. God weeps over the people who lose their lands. God weeps over the children who are killed every day. We need our Christian sisters and brothers to realize this and to help us. While many churches around the world have spoken out against Israel's actions, there's a notable voice missing: the very devout and very politically influential American evangelical Christians. I look into why that is in my next video and ask, how can Christians support a state that persecutes members of their own faith? Make sure you check out that video, and in the meantime, let me know what you thought of this one in the comments. Oke, semuanya. Tadi yang kalian dengarkan itu kita sengaja mengambil tidak dari sudut pandang Muslim ya, karena seperti yang pastor tadi bilang bahwa orang mengira bahwa itu adalah pertempuran antara Muslim sama Yahudi gitu. Nah, sekarang saya kasih nampak ke kalian bagaimana orang di luar itu mencoba meyakinkan orang Kristen yang lain bahwa mereka harus pro terhadap Yahudi. Sedangkan yang kalian lihat tadi itu jelas-jelas bagaimana kehidupan orang Kristen sendiri yang ada di Palestina. Oke. Ini Israel guys, ini memang spokesperson-nya Israel ya. Dan judulnya aja coba lihat why Christian should be pro-Israel. Ini yang bakalan saya kabarin tadi, satu video itu yang pro-Palestina. Bagaimana mereka itu against Israel, kalian bakalan jelaskan. Kayak tadi, kalau yang tadi itu dari sudut pandang kehidupan Kristen, kamu boleh ngambil tentang Muslim, tentang bagaimana sejarah Muslim, apapun itu yang menjelaskan tentang kejahatan Israel dan tentang pro-Palestina. Satu lagi itu yang pro dengan dengan Israelnya ya. Yang pro Israel tugas kalian bukan mendukung videonya, tapi melawan, mengcounter apapun yang dia. In the land of Israel, at the time of this recording, Israel's actually. Shalom, ladies and gentlemen. I'm Zach Waller, the executive director of Hayuvel and the Israel Guys. And today we're doing a special show that's specifically designed for all of us Christians who are looking for answers on how our Christian faith should affect our relationship with the land and people of Israel today. So right now there's a lot going on in the land of Israel.
At the time of this recording, Israel is actually at war with Hamas in the south, Hezbollah in the north, and unfortunately, these attacks against Israel, not an uncommon occurrence, but we've definitely seen a major uprising and a heightened level in the last couple weeks, and it's just devastating. But then it brings up questions for us as Christians. What does this mean for us? How does our faith, what is our response? Our faith, our Christian faith, what is our response to these vicious attacks against the land and people of Israel? So obviously, the number one duty of a Christian, a believer in God, is to submit ourselves to God, right? Our Father in heaven has called us to put off our dreams, our lifestyles, our desire, and begin a journey of embracing His, right? The old things have passed away, and behold, all things have become new. Being reconciled to God means that we are realigned with Him. We want to be fully, wholly given over to God's heart and who He is. And so that's the question. How is Israel on God's heart? How does God relate to Israel? So quick story. When I was little, I did something bad. I don't remember exactly what it was, but I had a little sheriff badge on, and I couldn't find a sheriff badge here in Israel, but I found this little badge here, and I did something bad. Mom set me out in the corner, and I had a little sheriff badge on, so I took the badge off, and I was playing with it, and I pulled out the pin on the side, and then I looked over, and there was an electric socket right there on the wall beside where I was sitting, and so I was like, oh, a curious little, I don't know, I must have been 3 years old or something. Looked over there, and so boom, stuck it right in the light socket. The sparks flew. It went pretty crazy there for a second, and thank God I didn't get too hurt by it all. You don't blame my parents. They, she would just set me out for doing something bad. But it was a very shocking experience for me. I was like, whoa, I had no idea as a 3-year-old that there was all that power and light and energy in that little socket. And I think sometimes Israel can kind of be like that for us as believers. There's this Israel thing, and all of a sudden when we start to plug into it, when we start to engage with it, all of a sudden we realize, wow, there's something really big, and it can be kind of shocking, like how powerfully connected God's heart is with Israel. So I believe that everyone who loves God can come to know Him in a deeper way by understanding 3 qualities of His heart for Israel. Number 1, God has a zealous heart for Israel. Number 2, God has an abiding heart for Israel. Number 3, God has a purposeful heart for Israel. So yes, you just got zapped, just like that electric socket. You just got zapped with God's heart for Israel. Zealous, abiding, and purposeful. So number 1, God has a zealous heart for Israel. And I want to actually light a candle here, right? Because zeal is consuming like fire, and fire can be zealous. We know when Jesus, Yeshua, said he had zeal for God's house in Jerusalem, and that zeal consumed him, right? So it's kind of like a fire. All right, so we're going to light a candle, and this is going to represent zeal. God's heart for Israel is zealous. All right, so let's read from Zechariah chapter 8, verse 1. It says, again, the word of the Lord of hosts came, saying, thus says the Lord of hosts, I am zealous for Zion with great zeal, with great fervor I am zealous for her. Thus says the Lord, I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called the city of truth, the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Wow, this is an incredible verse, and we can see here that God is greatly, fervently zealous for the literal land of Israel. Also in Zechariah chapter 2 and verse 8, it says, for thus says the Lord of hosts, he sent me after glory to the nations which plunder you, for he who touches you touches the apple of his eye. Obviously, your eye is one of the most sensitive parts of your body. If somebody tries to come at your eye, you're going to protect it with everything you have, right? So this is how God has Israel. Israel is the apple of his eye, something he's going to protect very dearly. Then in Psalm chapter 48, in verse 1, it says, great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in his holy mountain. Beautiful in elevation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the sides of the north, the city of the great King. That's really important. Sometimes we're just familiar with the verbiage and we just kind of skim through it.
But it's important to acknowledge here, this is the city of God, right? The city of the great king. It is his city, the city of Almighty God, the creator of heaven and earth. He chose this very specific city. In Psalms chapter 137, in verse 5, it says, if I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Again, the verbiage here is just really powerful and engaging. Oke. Nah, itu contoh dua video ya. Ya, saya tampilin ke kalian. Satu dari sudut pandang pro Palestina, tapi dengan tema tentang tentang Christianity ya, tentang orang Kristen. Satu tentang orang Kristen yang asli, yang memang ada di Palestina, yang hidup di Palestina, yang memegang gereja di Yerusalem ya, di Bethlehem ya. Satu lagi yang pro Israel. Nah, kalian mungkin akan bertanya, apa pentingnya sih Bu kita membuat konten yang tentang Palestina ini gitu. Apa pentingnya bagi kita? Hari ini Israel itu membayar 1 miliar untuk setiap YouTuber. Kayak tadi itu Israel Guy itu kan dia YouTuber gitu. Untuk setiap YouTuber itu untuk meyakinkan dunia bahwa Israel itu baik. Ini saya kasih contoh satu ya, siapa nih? Instagram. Sebentar saya cari biar saya bisa kasih kalian. Yes, I got it. Nih. Mereka hari ini yang terjadi di Palestina itu adalah peperangan secara fisik antara orang Palestina dengan Israel. Tapi yang sebenarnya terjadi di seluruh dunia itu adalah perang pemikiran ya, perang opini, perang. Mereka sekuat mungkin mencoba menghapus jejak Palestina, orangnya, agamanya, semuanya. Sehingga mereka mencari cara supaya tidak ada lagi istilah Palestina. Sekarang peta di dunia tidak ada lagi, di peta Google Map dunia itu tidak ada lagi Palestina. Hanya ada Israel. Nah, tapi pikiran orang-orang itu juga yang coba dihapus. Nah, coba ini spokesperson-nya. Coba lihat, Elon Levy ini spokesperson dalam artian juru bicara pemerintah Israel secara personal gitu. Nah, mereka mencoba menjelaskan tugas dia adalah mencoba menjelaskan kepada dunia itu bahwa Israel itu baik, Israel itu cinta damai, Israel itu negara yang dicintai oleh semua orang. Nah, itu yang sebentar, saya kemarin itu sempat lihat posting, dia malah posting dengan Muslim, seolah-olah Muslim pun mendukung dia gitu. Nah, contoh gini. There are 2 refugee agencies in the world, one for the Palestinians and one for everyone else. Now, if you, God forbid, Stefan, were to find yourself a refugee, the moment you find permanent residency or citizenship somewhere else, that's it, you're no longer a refugee. Not so with the Palestinians. They hand down refugee status down the generations, patrilineally. Even if you have citizenship, even if you have residency, even if you are, as far as you're concerned, a Palestinian living under a Palestinian government in Palestine, 70% of the people in the Gaza Strip are classified as being refugees, even though they were displaced from nowhere other than their mother's wombs. And what happens then when the UN tells them, Gaza isn't your home, you don't really belong in Gaza? Somewhere over the rainbow, you have a right to resettle in Israel, you have a right to wage a violent struggle to go there,
Don't bother rebuilding in Gaza because you're not going to stay here for long. That's why the so-called refugee camps have always been breeding grounds for terrorists. All the terrorists of the Munich massacre, product of the refugee camps. And we need the world to tell the Palestinians some tough truths. 1948 is over, Israel is here for good, to exist, and your best hope of peace and prosperity is to live next to Israel and work with it rather than trying to destroy it. To tell the Palestinians some tough truths. And we need the world to tell the Palestinians. Oke, at least saya berharap di kelas ini kita semua bisa belajar listening itu dari real conversation, real authentic English, dan memahami bahwa English yang kita punya hari ini itu adalah senjata kita untuk berpihak kepada kebenaran. Maksudnya ya, hari ini coba saya sengaja ngasih gambaran tadi itu enggak dari sudut pandang Muslim. Karena kalau dari sudut pandang Muslim mungkin sebagian kalian akan menganggap ini kelas listening kok kayak jadi ceramah dan sebagainya. Tapi ini dari sudut pandang critical thinking, dari sudut pandang humanity, karena yang terjadi hari ini itu adalah bagaimana ketika kalian mencoba mendengarkan dari dua sudut video tadi, ada yang pro Palestine, ada yang pro Israel, kamu akan bisa melihat secara garis merah siapa yang berbohong, siapa yang benar. Kamu akan bisa menilai bagaimana cara dia berbohong. Kamu akan bisa memahami bagaimana cara mereka membangun narasi opini untuk meyakinkan orang lain. Sehingga seluruh dunia hari ini, ya bahkan Muslim country sendiri tidak melakukan apa-apa kan untuk menolong Palestina dan sebagainya. Dan harapan kita, tapi kalian akan menganggap ada gunanya, Bu, apa yang kami buat ini. Akan sangat berguna. Hari ini Starbucks, kalian tahu Starbucks, kopi Starbucks itu secara saham dan perusahaan dan sebagainya anjlok besar-besaran karena seluruh dunia memboikot mereka. Bahkan sampai McD juga anjlok besar-besaran karena bahkan mereka kemarin buat hari breakfast gratis, dia bagi-bagi makanan pagi gratis supaya orang datang lagi ke McD. Tapi orang tidak mau. Kenapa? Karena dia adalah sumber utama keuangan Israel. Dan itu dunia mulai tahu. Jadi keberpihakan kita, apa yang kita lakukan hari ini dengan bahasa Inggris yang kita punya sebagai alat itu bukan hanya akan menolong orang di Gaza atau di seluruh dunia, tapi yang paling penting adalah menolong diri kita sendiri, bahwa kita tetap ruh humanity kita, kemanusiaan kita, kebaikan kita kepada sama tetap terjaga. Oke, untuk penjelasan mungkin tentang tugas dan lain sebagainya sampai di situ. Untuk pertanyaan ada yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi kelas ini, karena setelah ini kamu bakalan langsung fokus pada pengerjaan proyek yang kamu punya. Sehingga nanti mulai Selasa depan, pokoknya kita akan jumpa lagi di kelas secara tatap muka itu setelah Lebaran. Ada yang ingin bertanya? Ada, Mem, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Tadi kan Mem bilang kalau untuk video yang tugas pertama yang pro Israel dan Palestina itu dikumpul melalui Google Drive kan, Mem. Nah, untuk tugas yang kedua itu bagaimana ya, Mem? Yang kayaknya kan kita butuh action atau kegiatan tuh. Kita untuk mengumpulkannya itu bagaimana, Mem? Ini bakalan kalian kumpulkan ke media sosial kalian sendiri. Jadi kamu bakalan, misal kamu buat kegiatan apa? Buat kegiatan protes atau kalian buat kampanye, apapun yang kalian buat tentang untuk dukungan kalian kan kepada Palestina. Setiap kegiatan itu kalian dokumentasikan. Terus posting ke IG. Tag nama saya, biar saya tahu. Oke. Ini saya kasih screenshot WA Instagram saya. Bentar.
Ini balik lagi deh. Ini IG saya. Kalian bakalan untuk bisa tag, kalian follow dulu, terus kalian tag. Jadi nanti apa yang kalian kalian share itu muncul di saya, jadi saya bisa lihat. Nah, bentuk ini kegiatan yang kalian silahkan screenshot ya, biar jangan nanti salah. Oke, mana tadi ya whiteboardnya? Nah, untuk yang tugas tugas What I Can Do for Palestine ini poinnya 15 kan paling penting tadi itu impact-nya ya. Impact itu kamu yang ukur nanti. Maksudnya kamu bisa ukur sendiri. Berapa kali, kalau misalkan kegiatannya kecil, maka durasinya yang harus panjang. Durasinya itu, repetition-nya itu yang harus berulang. Misalkan kegiatannya, misal kamu mau take down akun Israelnya itu. Misalkan kayak apalah yang bisa kalian lakukan secara software gitu. Itu kegiatannya kan nggak besar. Itu berarti durasi yang berapa banyak akun yang sudah kamu take down itu yang akan jadi penilaian impact-nya. Tapi kalau misalkan buat kegiatan yang besar kayak buat demo dan sebagainya yang besar segala macam, itu cukup sekali karena saya tahu untuk membuat demo sebesar itu butuh upaya, waktu, tenaga yang besar juga gitu. Jadi nggak perlu demo sampai 30 hari gitu. Itu terlalu berat untuk kalian. Jadi impact-nya itu kamu ukur dari sejauh mana dia bisa impact ke orang lain gitu. Kalau misalkan kamu buat akun YouTube dengan YouTuber begitu subscriber yang banyak gitu atau yang like-nya itu sampai ribuan sampai ini berarti itu juga sudah termasuk dalam impactful. Jadi kamu pilih sengaja di bagian what I can do for Palestine ini saya nggak kasih batasan, maksudnya saya nggak tunjukkan apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri dengan kapasitas yang kamu punya, dengan kecerdasan yang kamu punya. Kemarin lalu kita udah belajar kan, bahwa setiap kita punya kecerdasan masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Ada orang yang pandai ngomong, ada orang yang nggak suka ngomong, ada orang yang suka bekerja, ada orang yang sukanya dengar aja dan sebagainya. Apapun kelebihan kamu, kamu bisa menggunakannya untuk membantu Palestina semampu kamu gitu. Jadi pilihlah sendiri yang paling nyaman dengan diri kamu. Impact-nya itu tinggal kamu tentukan. Jika kegiatannya kecil maka durasinya yang banyak. Jadi nanti setiap kegiatan itu bakalan kamu sebutkan kegiatannya apa di captionnya. Ada fotonya, kegiatannya apa, di mana, kapan, terus tujuannya apa. Misalkan ngapain aja di situ. Kegiatannya, goalnya seperti apa. Jadi nanti saya bisa lihat postingan kamu kan. Itu jadi kayak portofolio selama misalkan nanti namanya siapa di sini ada Zipoy misal. Zipoy selama bulan Ramadan kan nanti kan dah posting ke saya, tag saya bisa cek lagi ke akun dia. Saya bisa lihat untuk bagian what I can do for Palestine. Nah, nanti di bawahnya itu kamu buat tagar ya, biar saya tahu mana yang postingan untuk kegiatan ini, mana yang enggak. Free Palestine atau boleh juga tagarnya my support. Oh, kok enggak kacau tulisannya. My support for Palestine. Nah, jadi dari segi manajemen waktunya, yang harus kamu kerjakan pertama itu yang bagian pertama. Nah, tugas Selasa depan kamu kan tentukan apa judulnya, ya kan? Yang tadi saya katakan judulnya apa, yang pro Israel, pro Palestina apa. Maka Selasa depannya lagi,
Nah, Selasa depannya lagi kamu sudah mulai posting ke Google Drive. Jadi bulan Ramadan selama 1 bulan itu ada 4 kali Selasa. Oke, ya kan? Ini Selasa belum hari ini enggak anggap sebulan gitu. Maka ada sampai siap Lebaran. Selasa pertama itu kamu plan. Selasa kedua kamu udah posting yang konten ke Google Drive. Jadi saya bisa langsung up-kan ke YouTube. Selasa ketiga kamu bakalan mulai ke action ini sama Selasa keempat. Apa dan bagaimana proses persiapannya itu kamu sudah bisa lihat. Jadi saya lihat progresnya itu Selasa depan plannya sudah mantap. Jadi pastikan dalam seminggu ini kamu udah cari terus videonya dan sebagainya yang mudah bagi kamu, yang kamu rasa suka dan sebagainya. Juga kegiatannya apa yang bisa kamu lakukan. Karena setelah di plan itu tidak ada balik lagi ya. Maksudnya Selasa ke depan ini kan sudah harus konten. Terus tiba-tiba kamu bilang, Bu, saya ganti boleh. Tidak ada ganti lagi. Jadi kita harus belajar membuat planning yang matang dan ikut planning itu. Jadi actionnya di sini kamu kan udah menentukan videonya apa, actionnya apa. Action di sini pun bakalan kamu ikut itu yang sudah di-plan. Jadi pastikan mikir baik-baik apa yang kira-kira bisa kamu kerjakan dan bisa kamu hasilkan gitu. Jangan juga apa namanya terlalu besar di awal. Misalnya bilang saya mau buat protes, saya tinggal di Langkat, Bu. Protesnya bakal saya buat 1 kabupaten, seluruh Langkat gitu. Itu kan terlalu besar. Terus ternyata ketika kamu mau buat aksinya nggak sanggup. Nah, itu juga dianggap plannya itu menjadi tidak matang. Jadi silahkan buat plan yang kira-kira accessible, bisa kamu buat, bisa kamu laksanakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin, Mem. Ya. Bukan ini kalau misalnya actionnya udah kita buat, terus itu kita foto kan, Mem. Itu dikirim kemana tuh, Mem? Ke Instagram kamu masing-masing. Kamu punya Instagram kan? Kalau kami kirim ke Instagram kelas boleh, Mem? Instagram kelas? Jangan. Ya. Saya pengen apa namanya? Yang saya inginkan dari kegiatan ini kan apa ya? Masif ininya apa kegiatannya kalau kamu buat ke Instagram kelas kan hanya berlaku di Instagram kelas kalian. Kalau mau kirim ke Instagram kelas boleh, tapi tetap harus dikirim ke Instagram pribadi. Karena yang follower kalian itu pun banyaknya di punya pribadi kan. Saya pengen reachment dari apa yang kamu lakukan itu nge-reach orang lebih banyak sehingga banyak memberikan inspirasi ke yang lain lagi gitu. Oke, siap, Mem. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini. Jika nanti dalam perjalanan kalian punya pertanyaan atau kebingungan, kalian boleh tanyakan lagi di grup. Jadi ini juga sebagai pengawal bulan Ramadan. Saya berharap Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik untuk kali ini. Setiap Ramadan pastikan kita mengingat ya, hari ini kita bisa berpuasa dengan nyaman, tarawih dengan nyaman, buka puasa dengan keluarga yang pulang kampung, sahur bersama, tarawih pun di masjid ada AC-nya. Setiap kalian buka puasa, sahur, ingatlah saudara kita di sana bahkan tidak punya makanan. Mereka berpuasa sepanjang waktu. Jikapun berbuka mungkin hanya dengan air putih dan sebutir kurma. Kalau tadi yang saya sampaikan di awal itu sebagai apa ya, sebagai kemanusiaan, itu sebagai dasar, paling dasar. Tapi ketika kita bercerita tentang Palestina itu dari sudut pandang Muslim, maka kita akan kehilangan keimanan kita hari ini ketika kita bisa berpoya-poya. Karena banyak orang setiap Ramadan itu pengeluarannya lebih besar dari hari-hari biasa ya kan. Takjilnya dibelik sampai 10 macam. Ujungnya cuma makan satu yang lain dibuang. Sahurnya juga seperti itu. Padahal Ramadan kali ini seharusnya menjadi Ramadan yang paling besar
poinnya untuk apa ya? Untuk kita mengingat bahwa rasa lapar kita hari ini, rasa haus kita hari ini hanya sementara, sebentar, dan kita punya sesuatu untuk kita makan ketika berbuka. Sedangkan mereka sudah setengah tahun, sudah 6 bulan berpuasa di tengah bom, di tengah segala macam. Paling tidak, apa yang kita lakukan hari ini itu sebagai bukti jika hari kiamat nanti Allah bertanya, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita, at least we have to do something. Dan saya selaku seorang dosen, selaku seorang pendidik, saya bisa bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah berusaha mengajak, mendidik, mengabari mahasiswa saya untuk bisa menggunakan, karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris ya. Nggak semua orang punya privilege to learn English and to acquire this knowledge. Dan hari ini seluruh dunia, bahkan di negara-negara, coba lihat yang datang mendukung Palestina itu South Africa, mereka English speaking countries, Spain yang memberikan bantuan ke Palestina, bukan negara muslim. Dan banyak sekali kejadian selama 6 bulan ini non-muslim yang masuk Islam gara-gara melihat bagaimana ketabahan, ketegaran orang-orang di Palestina. Paling tidak, apa yang kita lakukan ini untuk menjaga keimanan kita sendiri. Bukan, karena kalau kalian menganggap, Bu, apa yang kita lakukan ini kayak nggak ada impact sama sekali lah untuk mereka. Kalau nilai dari satu orang mungkin nggak impactful. Tapi ketika kamu bisa memberikan inspirasi kepada teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu untuk terus menggulirkan apa yang sudah kalian buat. Misalkan kamu buat itu bentuk video, kemudian video kamu viral, orang lain lihat, di-share, dan sampai kepada sebutlah satu orang non-muslim di mana yang melihat video kamu dan terketuk hatinya, kemudian dia masuk Islam atau dia mendukung Palestina dan lain sebagainya, maka itu ada impactful-nya gitu. Hari ini jika Israel mau 2 kali 3 kali bom di Rafah, maka semua orang Palestina bakal meninggal. Karena semua orang sekarang kebanyakannya tinggal di Rafah. Tapi apa yang dilakukan oleh protes di Amerika, di Oscar, bahkan di Oscar, depan Oscar, protes di seluruh dunia itu membuat Israel tidak berani melakukan itu. Karena jika mereka melakukan itu, maka habis mereka. Secara dunia, seluruh dunia mulai tahu Palestina, mulai peduli, mulai sadar bahwa ada negara loh yang sudah 80 tahun hidupnya kayak gitu-gitu terus. Hidupnya terus dijajah, bahkan tidak punya hak seperti yang disebutkan oleh orang Kristen tadi ya kan. Jadi harapan saya kelas ini menjadi paling tidak pengingat bagi kita sendiri, juga supaya juga menjadi pengingat kepada anak cucu kita ke depan. Mereka akan dengan bangga merasa bahwa orang tua saya dulu berada pada the right history. Bahwa orang tua saya bukan dari segi orang yang mendukung Israel. Jadi pastikan kalau kalian mengambil jalur boykot, sebutlah. Kamu listkan baik-baik produk apa yang tidak boleh dibeli dan buatkan produk opsi. Misal Pepsodent itu tidak boleh dibeli karena dia Unilever, dia seluruh Indonesia kayak Pepsodent yang paling banyak dipakai oleh nenek-nenek di kampung bahkan. Kira-kira produk lain apa yang bisa dibeli? Oh, Ciptaden itu produk Jepang, misal. Jadi kamu buat opsi lain yang supaya orang yang melihat itu jadi, oh ya saya beli produk ini aja. Misalkan Lifebuoy nggak boleh beli Nuvo aja misal. Jadi ada opsi lain. Mungkin sekian untuk kelas hari ini. Saya harap ada gunanya dari kita semua. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu amal jariah kita, amal ibadah kita selama puasa. Karena ibadah itu tidak selalu ngaji, sholat, tapi juga membantu orang lain. Bahkan ketika kita sholat itu ibadah wajib. Ada orang yang kecelakaan, yang mendesak dia, kalau dia tolong dia meninggal, maka kita harus bantu dia, harus rusak sholat kita untuk bantu dia. Nah, dalam kondisi hari ini, saudara kita di Palestina itu mereka sudah berada pada posisi dying. Mereka sakarat hidupnya. Komunitasnya, sejarahnya, semuanya tuh sudah segala macam dihancurkan. Jadi kita sudah seharusnya tidak diam saja. Berdoa, iya. Membantu, memberikan donasi, iya. Tapi donasi kita tidak sampai jika kita tidak melakukan tekanan-tekanan seperti ini. Karena donasi kita berada di luar tembok di Mesir, tidak masuk ke sana, tidak diizinkan oleh Israel. Jadi harapannya dengan tekanan-tekanan kecil dari kita, maka akan dibuka tembok itu untuk ada bantuan-bantuan kita sampai ke sana. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.